Oke. Oke, saya akan cek dulu tugas, kemarin. Ada beberapa yang sepertinya tidak mencantumkan bisnis plan-nya. Oke. Hmm. Ya, eee, ada beberapa yang tidak mencantumkan bisnis plan di sini. Sebentar. Ya, ternyata banyak yang tidak mencantumkan bisnis plan-nya ya. Jadi kalian kalian bisa lihat, nanti di komennya. Jadi ada yang tidak mencantumkan bisnis plan-nya. Maksud saya tuh kalian cari bisnis plan-nya, terus kalian jawab soal yang kemarin saya berikan, dan ini akan, berimbas ke yang hari ini juga, karena hari ini juga ada tugas terkait bisnis plan kemarin. Nanti kalau misalkan kalian merasa, perusahaannya tidak atau ingin diganti, itu boleh gitu ya, seperti itu. Oke, saya masuk ke materi hari ini. Oh ya, silahkan kalian tuliskan nama dan NPM di kolom chat untuk, absensi. Oke, bisa dilihat di, eee, komputer ataupun laptop Anda atau di gadget Anda gitu. Hari ini kita akan membahas protecting the idea and other legal issue untuk seorang entrepreneur. Oke. Nah, ide biasanya dituangkan dalam bentuk, itu masih abu-abu gitu ya. Nah, di sini, ide-ide itu merupakan aset sehingga, sangat penting bagi seorang entrepreneur. Nah, ide itu diprotek ataupun apa namanya ya, dilindungi gitu ya, eee, berupa atau kita sebutnya sebagai intellectual property. Intellectual property ini di dalamnya ada paten, ada trademarks, ada copyright, dan juga ada trade secret, gitu kan. Nah, nanti pertemuan ini khusus kita akan membahas satu-satu nih mengenai 4 hal ini. Paten, trademark, copyright, dan trade trade secret, gitu kan. Intellectual property ini harus dipahami oleh seorang entrepreneur sebelum dia membuka usahanya, menjalankan usahanya, termasuk sebelum dia bekerja sama dengan pihak lain. Nah, biasanya untuk, terkait hukum dan lain sebagainya, termasuk mengenai perlindungan untuk intellectual property, seorang entrepreneur dia memilih, lawyer atau pengacara gitu ya, untuk membantu dirinya dalam hal, eee, bidang hukum, termasuk dalam bidang regulasi, apa saja yang akan nanti terkait terhadap perusahaan dia. Oke. Saya kayaknya enaknya pakai ini ya, pakai headset ya. Oke, terdengar suara saya? Masih terdengar tapi lebih rendah suaranya. Oh, lebih rendah ya? Sebentar. Atau jangan pakai headset ya? Kalau ini suaranya lebih keras. Iya, Pak. Oke. Oke kalau gitu. Nah,
Eee, ada beberapa kriteria yang harus dipahami dalam memilih lawyer, untuk kebutuhan bisnis kita. Yang pertama, si lawyer ini dia harus mengerti mengenai hukum bisnis di negara tersebut atau di negara tempat kita membuka usaha. Yang kedua, si lawyer ini dia tahu berbagai resiko atau dan juga regulasi dalam hal membuka bisnis, starting new business. Dan si lawyer ini juga dia harus bisa memberikan rasa confident dan rasa aman ke entrepreneur yang membuka bisnis tersebut, gitu kan. Jadi, lawyer ini memang harus paham dan fasih betul terhadap, bisnis yang akan dijalani seorang entrepreneur, gitu. Nah, biasanya entrepreneur ini akan menawarkan sahamnya, stock in exchange, sebagai jasa bahwa dia akan terus melindungi perusahaan tersebut sehingga si lawyer ini tidak pergi, gitu ya. Jadi diikatnya dengan cara penawaran saham. Seperti ada beberapa yang hanya sebagai lawyer lepas, jadi oke dibayar hanya pada saat, ada kasus saja, itu. Nah, jadi untuk mengcover pengetahuan si entrepreneur terkait dengan masalah hukum, maka diperlukanlah seorang lawyer untuk, menemani dia. Sekarang kita masuk ke pembahasannya mengenai intellectual property tadi, kan ada 4 ya. Yang pertama, paten. Paten ini untuk memproteksi ide, untuk, apa namanya tuh, agar ide kita tidak dicuri oleh orang. Paten ini didaftarkan ke lembaga khusus. Biasanya, ada di lembaga pemerintahan yang memang dia mengurusi masalah paten. Paten itu terbagi menjadi 3, walaupun itu menjadi satu kesatuan, kesatuan paten. Di dalamnya ada utility patent, yaitu paten mengenai proteksi terhadap penggunaan ataupun proses bisnis, yang ada. Termasuk di dalamnya penggunaan mesin, penggunaan, apa namanya operasional, dan juga hal-hal lain dalam proses bisnis. Itu disebut utility patent. Nah, desain paten itu meliputi cover, misalkan, packaging, ornamen yang yang menyertai pada produk tersebut, originalitas rasanya, dan lain sebagainya, itu disebut sebagai desain paten. Nah, kalau plan paten itu adalah paten ketika dia untuk membuka perusahaan, cabang baru, bisnis baru, nah itu disebut sebagai plan paten. Nah, utility patent, oke, nanti kita akan bicara lagi mengenai di lisensi ya setelah ini, terkait paten. Nah, ketika kita mendaftarkan paten gitu ya, paten ini, otomatis dia akan terdaftar di, apa namanya, Intellectual Property Organization. Jadi artinya gini, kalau kita mendaftarkan, paten itu kayak misalkan gini, saya mau buka usaha, terkait telekomunikasi. Nah, saya menamakan nama usahanya misalkan, .net gitu ya, misalkan, atau namanya IT.net. Nah, IT.net ini, eee, yang akan saya jual adalah jasa, telekomunikasi. Nah, jasa telekomunikasi dengan nama IT.net itu didaftarkan nanti ke, Dinas Perizinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sampai ke Menkumham. Itulah yang disebut sebagai paten. Artinya, ketika nanti ada usaha yang sama, dia ingin mendaftarkan nama dengan IT.net, maka itu akan tertolak. Gitu kan? Nah, bagaimana Pak kalau misalkan, ada di negara lain yang namanya IT.net? Itu tidak masalah, karena nanti akan ada, bahwa ini IT.net Indonesia, dan itu berbeda misalkan dengan IT.net-nya Swiss, seperti itu. Nah, di sini sama-sama saling melindungi. Nah, setiap negara itu punya hukumnya masing-masing terkait paten ini. Artinya, kalau misalkan,
kita dibawa keluar gitu ya, yaitu mereka juga akan mengakui bahwa ini adalah IT.NET-nya Indonesia, bukan IT.NET-nya Swiss. Termasuk paten ini merupakan infringement atau kalau di tubuh kita itu dia merupakan sidik jari penanda gitu kan, bahwa oh kalian tahu kan misalkan Telkomsel, ya udah Telkomsel kalian akan mengerti lambangnya seperti itu, bisnis apa sih Telkomsel itu kalian tahu mengenai oh seluler, mengenai telepon genggam, mengenai jaringan, maka kalian tahu gitu. Jadi itulah jadi sebagai ciri paten itu. Di sini sih professional application ini lebih ke arah bagaimana mendaftarkan paten, setiap negara beda-beda. Di kita itu ketika kita punya izin, kita menggunakan notaris untuk bantu didaftarkan sampai ke Menkumham, dan itu prosesnya kurang lebih 6 bulan. Di negara lain ada yang sampai 12 bulan, gitu kan. Di kita juga bisa sampai 12 bulan sebenarnya kalau misalkan. Paling minimalnya 3 bulan. Nah, kalau di negara lain ini ada di aplikasinya ada introduction, ada description and function-nya, ada klaimnya. Nah, kalau di kita di negara Indonesia cukup kalian ke notaris untuk nanti dia akan buatkan akta pendirian dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu nih introduction dan lain-lain description-nya karena semuanya terdapat dalam akta pendirian. Jadi kalau yang tadi saya bilang bahwa di negara beda-beda setiap negara itu. Di Indonesia, kita cukup dengan membuat akta pendirian, membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan itu semuanya dibantu oleh pihak hukum, yaitu notaris. Gitu. Jadi, untuk prosesnya itu biasanya dibantu karena tidak mungkin kita membuat itu sendiri gitu. Nah, ini paten sebagai sidik jari atau infringement untuk usaha kita. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam bisnis itu kan banyak tuh mengenai invention, inovasi gitu ya, improvement, modifikasi, dan itu akan kita patenkan atau kita tandakan bahwa ini milik kita gitu. Usaha ini milik kita sehingga tidak bisa dicuri sama orang gitu. Nah, terus ketika kita mengadakan ini nih, misalkan kita ada improvement nih, misal kita penambahan fitur dari sebuah produk existing, langsung kita patenkan karena takutnya ditiru. Nah, itu juga diperbolehkan. Seperti itu. Ini ada checklist mengenai resiko, bagaimana meminimalisir resiko dalam hal paten, nanti kalian bisa baca sendiri. Oh ya, karena materi hari ini adalah hanya sebatas pengetahuan ya, kalau mengenai protecting ide ini. Nah, bisnis method paten gitu kan. Bisnis method paten maksudnya begini. Ketika kita sudah mendapatkan paten gitu ya, ini kita bisa bisniskan gitu ya. Artinya kan tadi saya sudah bilang bahwa ketika si A nih, dia mempunyai perusahaan IT.NET. Si B ingin mendaftarkan tidak bisa karena sudah didahului sama si A. Tapi tetap ingin menjalankan IT.NET itu. Maka si A boleh memberikan lisensi paten tersebut terhadap si B. Sehingga nanti dia akan mendapatkan royalti dan lisensi ataupun lisensi fee dari si B. Seperti itu. Yang kedua, kalau terkait bisnis metode paten, kalian pernah lihat kan mengenai ISO. Mengenai ISO itu adalah ide, gitu kan. Ide ketika ada ISO-nya, gitu kan, seseorang misalkan sebuah perusahaan ingin memperoleh gelar ISO, maka dia harus menetapkan standar-standar yang ditetapkan oleh ISO. Sehingga nanti dia akan memperoleh mark ISO gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk lisensi paten gitu ya. Jadi
dia akan menerapkan standarnya sama dengan ISO dan diketahui orang bahwa, oh ini perusahaan nih standar ISO gitu ya. Nah, untuk dapat ISO-nya sendiri itu kan tidak gratis, itu harus beli ke si ISO-nya. Tidak semua produk dan konsep itu bisa dipatenkan. Jadi standarnya seperti apa, Pak? Nah, itu harus memang kita tanya ke pemberi paten, artinya ke pemerintah ataupun ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi ketika kita punya ide dan lain sebagainya langsung kita daftarkan, gitu kan. Seperti itu. Sesudah paten ada trademark. Trademark, nah ini adalah nama kata ataupun simbol yang mengidentifikasi sebuah produk, gitu kan. Jadi kategorinya ada coin mark, arbitrary mark, suggestive mark, dan descriptive mark. Coin mark itu kayak misalkan apa namanya? Jadi itu lambangnya. Lambang lambangnya itu contoh misalkan Telkomsel ataupun Telkom, kalian sudah tahu kan kalau lambang Telkom tuh ada tulisan Telkomnya, terus ada kayak gambar 5 jari, warnanya ada warna merah, gitu ya. Nah, itu word atau name dan name-nya itu tulisan Telkomnya. Simbolnya adalah yang 5 jarinya itu. That's trademark. Gitu. Ketika misalkan suggestive mark atau descriptive mark itu adalah contoh gambarnya apa ya? Trademarknya prudensial. Prudensial itu dia ada penjelasannya kenapa orang seperti itu, kenapa membawa trisula, kenapa membawa ini. Nah, itu descriptive mark. Suggestive mark itu contohnya adalah lambang apa ya? Kimia farma atau apa ya? Pokoknya yang lambangnya itu adalah misalkan ada ular yang melingkar ke cawan itu, obat gitu ya, misalkan seperti itu. Itu juga sugestif, masuknya kategori suggestive mark. Artinya dia menjelaskan, oh kalau ini nih lambang tentang kesehatan gitu. Jadi dari lambangnya mensugesti, selain mendeskripsikan dia mensugesti. Itu terkait trademark. Jadi bedanya, contohnya gini, beda trademark dan paten. Kalau paten, tadi ketika saya punya ide ingin bikin perusahaan PT Telkom Indonesia, gitu. Saya mendaftarkan PT Telkom Indonesia dan dan diakui bahwa oke namanya PT Telkom Indonesia dengan konsep bisnisnya apa namanya? Konsep bisnisnya jasa telekomunikasi, that's paten. Trademark-nya itu adalah lambangnya. Oke, lambangnya disetujui seperti ini, logonya disetujui seperti ini, that's trademark. Jadi satu kesatuan ya, trademarks. Itu bedanya trademark dan paten. Sama, trademark juga harus diregister. Jadi ketika kita menetapkan lambang usaha kita, itu diregister. Kita masuk dulu nih ke formnya, terus kita gambar tuh simbolnya, terus ada spesimen dari simbolnya itu minimalnya 5 dan ada biaya gitu kan. Nah, kalau di luar itu biasanya butuh waktu 3 sampai 6 bulan. Nah, kalau di kita kurang lebih 6 bulan gitu kan ya. 6 bulan untuk agar trademark-nya diakui. Gitu. Nah, sekali trademark-nya itu diterima, maka kalau di luar dia butuh waktu lagi prosedurnya 3 bulan untuk initial filling atau misalkan sampai terekspos keluar. Kalau di kita enggak, ketika kita diterima kita langsung bisa open itu. Langsung kita bisa bilang bahwa ini adalah punya perusahaan kita, trademark-nya. Seperti itu. Terus benefit-nya.
Kalau kita punya trademark, otomatis bahwa kita tuh bisa notice ke orang bahwa ini adalah produk kita gitu. Artinya, kan kalian tahu nih ketika misalkan, trademark-nya contoh misalkan kalau Samsung dia memang ada tulisannya Samsung gitu ya, dan itu memang buatan Samsung. Terus misalkan ketika ada cap Telkom, maka itu buatan Telkom gitu ya. Eee, terus trademark juga sebagai sidik jari, artinya memang, dia melambangkan, dan mengidentifikasi usaha ataupun produk kita. Terus trademark ini bisa dijadikan komersial. Contohnya adalah trademark-nya, MUI, logo halal. Ketika kita ingin mendapatkan logo halal, kita harus berbayar. That's komersial. Ketika kita ingin mendapatkan logo ISO, itu berbayar. That's komersial. Ketika kita ingin mencantumkan logo, BPOM, itu juga berbayar. Itu disebut sebagai commercial of trademark, gitu kan. Nah, sehingga trademark ini juga bisa diperjualbelikan, gitu kan. Trademark ini bisa diperjualbelikan, nanti ada metode bisnisnya. Yang ketiga adalah copyright. Copyright ini dia untuk melindungi hal-hal yang mudah untuk ditiru, gitu ya. Mudah untuk diduplikasi, di-print ulang, di-publish ulang, dan biasanya produk dari yang harus pakai copyright itu pada saat diduplikasi atau misalkan di-copy, itu sulit untuk membedakan mana yang memang aslinya, mana yang memang ini palsu. Nah, contohnya copyright itu adalah ya pertama lagu gitu ya, buku. Lagu itu merupakan ide yang memang tidak ada kalau misalkan bentuk barang nih gitu ya, lagu itu kebanyakan adalah ide-ide, gitu kan. Nah, ini biasanya kalau kita daftarin copyright, dia akan terdaftar di Library of Congress juga, kita daftarkan copyright sama ke pemerintahannya, gitu. Copyright ini, beda tadi kalau paten paten trademark itu lebih ke arah fisik, gitu kan. Kalau copyright enggak, bukan fisik gitu ya, bukan fisiknya. Nah, copyright biasanya umurnya 70 tahun gitu, baru didaftarkan orang. Saya ambil contoh sebuah label musik ya. Sebuah label musik ketika dia menciptakan lagu, maka lagunya itu dia harus pakai copyright agar tidak ditiru sama lain. Dari prosesnya, proses lagunya itu dari awal sampai akhir, caranya dan lain sebagainya. Itu satu. Nah, sebuah apa namanya itu production house musik, dia juga punya trademark dan paten. Ada logonya, logo trademark-nya, dan juga ada patennya. Berarti kan dia harus daftarkan nih perusahaannya, gitu. Produknya adalah yang apa namanya, yang eh, yang dia buatnya pakai copyright, gitu ya. Kalau misalkan si ininya pakai paten, gitu kan, untuk perusahaannya, paten dan juga trademark. Nah, seperti itu terkait copyright. Bila ada pertanyaan, kalian bisa langsung ya, sayanya di Sela aja. Jadi langsung kalian tanyakan, apa namanya tuh, yang bagian yang tidak mengerti atau mungkin saya terlewat menjelaskan. Yang terakhir terkait trade secret. Trade secret ini, gitu ya, ini biasanya terkait dengan proses. Prosesnya itu memang rahasia. Prosesnya ini harus dilindungi. Yang kedua adalah resepnya. Makanya trade secret kebanyakannya adalah di makanan biasanya, gitu kan. Nah, trade secret ini memproteksi
dan juga dia biasanya apa ya, dia ide gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam sebuah filmnya Trade Secret ini film SpongeBob gitu ya, bagaimana plankton dia berusaha mencuri resep rahasia dari Mr. Krabs. Nah, ini ada hukumnya. Ada hukum yang mengatur. Artinya, dan biasanya pekerja yang memegang trade secret, misalkan trade secretnya ini bukan owner ya, bukan dari si owner, misalkan dari si pekerjanya. Nah, dia akan diminta untuk menandatangani confidential information agreement. Artinya dia tidak boleh menyebarkan proses dari produk tersebut dan juga resep dari produk tersebut. Gitu. Nah, ketika si pegawainya ya yang mengelola trade secret tersebut. Nah, tapi biasanya trade secret ini ketika seseorang ingin memulai usaha, trade secret itu biasanya dimiliki sama si founder, ya. Atau ketika ada pegawai yang memang sangat menguasai trade secret-nya itu, sama si entrepreneur dia akan diajak untuk bergabung dengan pembagian saham. Mungkin dia akan memperoleh saham di sana, gitu. Nah, biasanya trade secret tadi kan memang dimiliki sama si founder nih. Ini kejadian contohnya pecah kongsi Roti Boy dan Roti O. Gitu kan. Jadi ininya sama gitu kan. Jadi ketika trade secret ini si owner-nya pecah kongsi, biasanya dia akan mendirikan dan membuat usaha yang sama. Boleh tidak? Boleh gitu. Itu boleh karena memang di awalnya itu adalah milik si founder. Beda kejadiannya kalau saya sudah mendirikan Roti O, tiba-tiba ada orang masuk, pegawainya saya suruh bikin dengan dia jadi tahu trade secret-nya, saya kasih confidential information agreement. Dia menandatangani itu bahwa dia tidak boleh menyebarkan. Ketika dia keluar dari perusahaan saya, terus dia membuat hal yang sama, nah itu dia bisa terkena pidana. Beda ya kasusnya kalau misalkan tadi sama-sama founder yang memang membuat trade secret tersebut. Nah, untuk metodenya, metode bisnisnya gitu ya. Metode bisnis dari keempat intellectual property tadi itu bisa dibisniskan dengan kitanya akan memperoleh royalti atau fee. Contoh, misalkan patent license agreement, gitu ya. Patent license agreement apa namanya? Tadi kasus si A sama si B. Ketika si A udah mendaftarkan produknya dan si B ingin menjual jasa yang sama. Nah, patent license agreement ini contohnya gini. Indonesia akan membuat mobil Suzuki. Mobil Suzuki kan buatan Jepang. Nah, dia belilah patennya dari Jepang sehingga dia tidak perlu impor ke Jepang. Dia bisa membuat mobil tersebut di Indonesia. Itu patent license agreement. Kalau trademark license agreement itu yang kita pakai adalah simbolnya. Tadi yang contohnya adalah MOI, BPOM, itu trademark license agreement. Ataupun ISO, itu ISO prosesnya paten, tapi simbolnya adalah trademark. Seperti itu. Oke. Terus, misalkan juga ketika kita akan membuat KFC gitu ya. KFC, nah itu juga menggunakan patent and trademark license agreement. Terus copyright license agreement. Copyright license agreement ini contohnya adalah copybooks gitu ya, software, musik ataupun yang lainnya. Misalkan gini, kita akan mengimpor buku dari luar negeri gitu ya, dan kita daripada mengimpor prosesnya lama, maka kita buka nih, kita beli copyright license-nya
Jadi kita bisa beli dan bisa cetak buku di Indonesia. Nah, kita diperbolehkan nanti cetak buku di Indonesia dengan standar yang sama, kertas yang sama, dan ada standar-standar yang harus kita ikuti, itu yang disebut sebagai copyright license agreement. Seperti itu. Ini ada beberapa faktor yang kenapa melakukan lisensi terhadap paten, trademark, copyright tadi, gitu ya. Jadi yang dilisensikan hanya paten, trademark, copyright, dan bukan trade secret ya. Trade secret enggak tadi. Nah, sudah itu, nanti ini kalian bisa baca ya faktor-faktornya. Nah, product safety and liability. Product safety and liability ini kenapa dibahas? Karena dari sini kan memang keempat tadi itu untuk mengamankan si produk ya. Jadi agar produk kita memang di-cover gitu kan, di-cover keamanannya sehingga tidak bisa ditiru. Walaupun banyak nanti yang produk-produk tiruan, tapi tetap harus ada perbedaannya gitu. Nah, ini adalah hukum-hukum yang internasional. Kalau di kita gitu ya, di kita yang mengikuti hukum yang ada, hukum yang di Indonesia. Di sini dibahas juga insurance. Kenapa? Karena insurance ini juga untuk mengcover resiko yang terjadi baik itu pada produk, sehingga si entrepreneur harus tahu asuransi ini juga untuk memproteksi kita, memproteksi si entrepreneur. Apa saja? Yang pertama dari sisi properti, casualty, life, worker compensation, sama bondingnya. Gitu kan? Ini bisa kalian baca juga. Nah, ini kalian kalian hanya sebatas pengetahuan gitu ya, karena ini hukum-hukum yang ada di US gitu. Jadi saya lewat, langsung saya akan ke kontrak, terkait kontrak. Nah, kontrak itu adalah perjanjian yang sah secara hukum antar kedua belah pihak. Gitu, antar kedua belah pihak. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kontrak itu merupakan perjanjian antara dua belah pihak gitu ya. Nah, kalau di luar itu kan di sini disebutkan bahwa deal itu dengan berjabat tangan dan lain sebagainya. Tapi yang dikatakan kontrak itu harus tertulis dan dia mempunyai kekuatan hukum. Kalau di kita itu ditandai dengan dibubuhkannya materai, gitu kan, materai dan juga cap, gitu ya, dan juga cap yang sesuai cap perusahaannya. Kalau di luar itu tidak ada materai, jadi cukup cap dan tanda tangan saja. Jadi untuk pengetahuan jangan sampai heran kenapa di luar kok tidak pakai materai. Kalaupun kita pakai materai untuk keluar, mereka yang heran kenapa ada model seperti ini. Gitu ya. Ini untuk pengetahuan kita. Contract condition kalian bisa baca dan breach of contract-nya. Nah, ini esensial terkait kontrak ataupun agreement. Yang pertama, kalian harus mengetahui term and condition-nya atau konten isi dari kontrak tersebut. Yang kedua, ketika ada hal yang memang tidak dimengerti, lebih baik tidak dimasukkan atau dicoret saja dari kontraknya. Yang ketiga,
Apabila misalkan tetap ada yang tidak mengerti, sebaiknya jangan ditandatangan dulu kontraknya. Dan yang keempat, kalian harus masing-masing pihak harus mempunyai kopian yang sah terkait kontrak yang sudah ditandatangani. Nah, itu yang harus diketahui terkait kontrak. Itu materi hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum saya sampaikan ke tugas? Oke, kalau tidak ada, perhatikan di laptopnya, gitu ya. Jadi, dari bisnis plan ini masih tugas kelompok, kelompoknya masih sama. Jadi dari tugas bisnis plan yang kemarin, kalian tuliskan, jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, produk yang dijual perusahaan yang ada di bisnis plan tersebut apa, baik atau barang ataupun jasanya, atau kedua-duanya. Dan yang kedua, apakah sudah dipatenkan belum? Usaha dan produknya tadi udah ada trademark-nya juga belum? Nah, kasih penjelasan dan kasih bukti bila ada. Kalau belum, apa perlu dipatenkan, tolong kasih penjelasan secara ilmiah. Yang ketiga, ada nggak produk, kalau misalkan produknya ternyata sudah dipatenkan, ada nggak produk yang belum dipatenkan? Nah, terus perlu dipatenkan tidak? Gitu kan, itu kasih penjelasan. Yang keempat, dari kita sudah belajar ekspansi market. Jadi kalau melihat keadaan sekarang, gitu ya, apakah perlu nih perusahaan tersebut melakukan ekspansi pasar? Gitu. Kalau perlu, kemana? Kalau tidak perlu, kenapa? Kasih penjelasan yang realistis dan ilmiah. Yang kelima, bila melihat marketnya, apakah perusahaan tersebut juga perlu pengembangan produk atau jasanya? Kalau perlu produk atau jasa seperti apa yang perlu dikembangkan, beri contoh dan penjelasan. Yang keenam, coba cek di bisnis plan-nya terkait distribution-nya. Metode penyampaian produk perusahaan tersebut ke konsumen agar sampai ke konsumen akhir itu seperti apa? Cek di bisnis plan-nya. Yang ketujuh, model distribution channel-nya seperti apa, itu juga ada di bisnis plan-nya. Di operational plan. Nah, itu jelaskan. Tugasnya dikumpulkan kembali, dikumpulkan bersamaan dengan bisnis plan-nya yang kalian dapat berupa PDF-nya. Jadi jangan disalin bisnis plan-nya. Tapi bisnis plan yang kalian dapat itu yang dikumpulkan, ditambah tugas yang sebelumnya dan tugas hari ini. Apabila kalian merubah perusahaan dan bisnis plan-nya, maka tugas yang sebelumnya silahkan untuk di-update, disesuaikan jawabannya. Sehingga nanti nilainya pun akan di-update, disesuaikan. Gitu. Sampaikan paling lambat 31 Maret 2021 melalui LMS seperti biasa. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang belum absen, silahkan tulis nama NPM di kolom chat ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Di pengumpulan tesnya disatukan dengan untuk yang minggu kemarin dalam satu PDF Iya, betul. atau the file. Kalau bisa sih disatukan ya PDF-nya, kalau bisa sih malahan di merge. Jadi misalkan apa namanya tuh, bisnis plan-nya ada 40 halaman gitu. Halaman 41 adalah tugas yang kemarin sampai halaman berapa, terus halaman selanjutnya tugas yang ini gitu. Kalian merge gitu. Paham ya? Seperti itu kan. Tuh ada yang ngasih tahu pakai combine PDF untuk di merge-nya. Gitu kan. Kalau bisa seperti itu.
Halo, gimana? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada, berarti sekalian kita akan ini dulu ya. Kita akan screenshot dulu. Silahkan dibuka videonya. Kita akan screenshot dalam hitungan ketiga. Oke, silahkan dibuka videonya. Dibuka videonya. Belum, masih ada 1, 2 orang lagi. Oke, kita hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Exit dulu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Terkait tugas, terkait materi? Oke, kalau tidak ada, pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Oh ya, sebelum ini, untuk minggu depan, itu kan libur, tanggal merah. Terus minggu depannya lagi langsung UTS. Ada satu pertemuan lagi, pertemuan ke-7. Nah, saya harapkan kalian bisa nggak ya, hari Kamis jam 7 malam juga. Ada kuliah nggak? Kalau Oke, kalau tidak ada yang menjawab berarti tidak ada kuliah ya. Kita mulai untuk minggu depan kayaknya hari Kamis pukul 7 malam. Nanti akan saya infokan lebih jelasnya di grup WhatsApp. Oke, terima kasih atas kehadiran hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan chat room. Terima kasih, Ya, Pak. Pak.